Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali sama saya Sofi Aulenita Sari. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai sebuah peristiwa yang menyedihkan dan tragis yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, kali ini saya akan membuat video kembali, namun berbeda. Di video kali ini tuh pastinya akan lebih menyenangkan karena berhubungan dengan Ramadan tahun 2024. Setiap tahun, Ramadan pastinya akan membagikan cerita-cerita unik yang ada di dalamnya, bahkan sampai membuat viral. Nah, isu yang saya angkat mengenai Ramadan di tahun 2024 ini akan identik dengan yang namanya takjil. Apakah kalian tahu takjil itu apa? Takjil adalah menu kudapan yang biasa disantap oleh orang-orang saat berbuka puasa. Ada beragam jenis makanan atau minuman yang disantap oleh orang-orang saat berbuka puasa. Salah satunya adalah kolak. Kolak ini itu sudah menjadi ciri khas oleh orang-orang saat berbuka puasa. Karena banyak sekali orang-orang yang berjualan kolak di sekitar jalan untuk menjual kolak-kolak tersebut sebagai menu buka puasa orang-orang. Ketika kita berbicara mengenai sejarah, kenapa bisa kolak itu ada di Indonesia? Dahulu, kolak itu ternyata adalah salah satu media untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Konon, kolak disajikan saat berbuka puasa itu pertama kali diperkenalkan oleh para wali. Ada beragam versi mengenai pengambilan dari kata kolak ini. Versi lain menyebutkan bahwa kata kolak itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya kola, yang berarti adalah kosong. Dengan kata lain, maksud dari filosofi ini adalah bermaksud untuk mengajak manusia agar mengosongkan diri dari perbuatan dosa. Versi lain menyebutkan bahwa kata kolak itu juga berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya kolik, yang bermakna sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maksud dari filosofi ini adalah diharapkan masyarakat yang mengonsumsinya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari namanya, filosofi kolak juga diambil dari bahan pembuatnya, seperti pisang kepok, ubi, dan santan. Penggunaan pisang kepok memiliki maksud agar masyarakat merasa jera atau kapok dengan perbuatan dosa yang selama hidupnya dilakukan. Penggunaan ubi atau yang biasa dikenal dengan masyarakat Jawa telo pendem memiliki maksud agar masyarakat dapat mengubur segala kesalahan atau perbuatan dosa yang selama hidupnya dilakukan dan dapat melanjutkan hidup dengan jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penggunaan santan atau yang biasa dikenal dalam bahasa Jawa santen diambil dari kependekan kata pangapunten yang berarti permohonan maaf. Nah, isu yang saya angkat ini bercerita tentang kolak yang lagi viral di media sosial. Kolak ini bukan sembarang kolak teman-teman, karena saking banyaknya orang-orang yang menyukai kolak tersebut, mereka rela antri berjam-jam guna membeli kolak tersebut. Kolak ini dinamai dengan kolak viral di Mangga Besar. Kenapa kolak ini dinamai kolak viral di Mangga Besar? Karena kolak ini berlokasi di kawasan Mangga Besar, daerah Jakarta Barat. Uniknya, karena banyak orang yang menyukai kolak ini, bahkan penjual sampai membuat nomor antrean bagi pembeli-pembeli yang ingin membeli kolaknya tersebut. Gerobak kolak ini sudah tiba pada pukul setengah 4 sampai jam 4. Namun, nomor antrean akan dibagikan sekitar pukul 2 dan akan ditaruh di pangkalan mereka guna mempermudah pembeli mengambil nomor antrean tersebut dan langsung membeli kolaknya. Namun sangat disayangkan, penjual mengungkapkan walaupun sudah diberi nomor antrean, para pembeli tetap berdesak-desakan saat membelinya. Hal ini yang membuat usaha dari penjual guna meminimalisir terjadi kerumunan saat membeli kolaknya itu sia-sia. Gerobak kolak yang dipakai oleh penjual tersebut itu terbilang sangat sederhana, karena gerobaknya itu tanpa menggunakan atap di atasnya. Gerobak kolak ini akan didorong oleh 4 orang pria yang akan membantu proses pesanan dari pembeli. Begitu sampai di tempat jualan kolak tersebut,
kolak ini akan langsung diserbu oleh pembeli yang sudah menunggu kedatangannya. Oh ya, saya belum menyebutkan nama dari penjual kolak yang viral ini. Namanya adalah Pak Tri. Menurut penuturan beliau, kolak ini sudah dijual sejak tahun 1990-an dan dilakukan secara turun-temurun oleh keluarganya. Mulai dari kakek dari Pak Tri sendiri, kemudian dilanjut oleh bibinya, kemudian Pak Tri sendiri yang melanjutkan tugas dari keluarganya tersebut. Dan memang kolak viral ini hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Ada sekitar 8 jenis kolak yang biasanya pembeli minta untuk mencampurnya jadi satu. Mulai dari pisang, ubi, labu, singkong, pacar Cina, kolang-kaling, biji salak, dan mutiara. Namun, tak sedikit juga pembeli yang hanya memilih satu atau dua jenis kolak saja. Yang uniknya dari kolak yang viral ini adalah potongan ubi, singkong, dan pisangnya itu sangat besar, guys. Sebungkus dari kolak ini dibanderol dengan harga 18.000 saja dan dengan porsi yang sangat banyak. Selain potongannya yang besar-besar, kolak ini juga memiliki cita rasa yang berbeda daripada kolak pada umumnya. Semua kolak yang dibuat ini menggunakan gula asli yang membuat rasanya terasa lebih legit dan enak. Ketika dicampur jadi satu, rasa manisnya pun tidak membuat enek. Ditambah dengan santan yang memberikan sentuhan rasa gurih tetapi tetap dominan manis. Isian umbi-umbiannya seperti singkong dan ubi juga empuk, sehingga mudah dipotong dengan menggunakan sendok. Sementara untuk kolang-kalingnya pun juga lembut, tak ada yang alot. Dan untuk labunya memang agak banyak karena teksturnya terlalu lembut. Saking viralnya kolak ini sampai-sampai terdengar oleh vlogger asal Korea Selatan yang bernama Jun. Melalui akun TikToknya, ia membagikan suasana ketika ia sedang mengantre untuk mendapatkan kolak yang lagi viral tersebut. Antrean pembeli semakin menguar pada pukul 3 sore, padahal penjual kolak tersebut juga belum sampai di lokasi penjualan kolaknya. Dalam kontennya tersebut, nampak Jen sedang menunggu penjual kolak yang belum muncul bersama pembeli lain. Padahal Jen telah menunggu sejak pukul 2 siang. Rupanya, ia bukan satu-satunya pembeli yang menunggu penjual kolak tersebut. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya penjual kolak tersebut muncul bersama gerobaknya. Sontak hal tersebut membuat para pembeli langsung menyerbu mereka guna mendapatkan kolak yang mereka inginkan, termasuk dengan Jen. Tidak seperti biasanya, menurut Jen, sistem pembelian pada saat itu tidak menggunakan nomor antrean, yang membuat Jen harus diserobot oleh pembeli lain. Meskipun diserobot oleh pembeli lain, akhirnya Jen mendapatkan 3 pesanan kolak yang ia inginkan. Kemudian ia langsung membayar pesanan kolak tersebut seharga Rp54.000. Meski begitu, Jen mengaku kapok untuk membeli kolak viral tersebut lagi karena antrean yang sangat barbar dan suasana di lokasi pada saat itu panas. Setelah membeli kolak viral tersebut, akhirnya Jen bergegas pulang guna mencicipi kolak yang barusan ia beli. Sebelumnya, ia menyebutkan bahwa kolak tersebut memiliki aroma wangi yang sangat khas, serta potongan singkong yang besar-besar. Namun, ia menilai kuahnya itu terlalu manis. Apakah kalian tertarik untuk mencicipi kolak yang lagi viral di Jakarta Barat tersebut? Sebenarnya saya juga pengen ke sana sih, cuma karena kendala jarak dari daerah saya sampai Jakarta itu jauh sekali dan menghemat budget juga. Jadi buat warga Jakarta Barat yang menonton video saya bisa mencicipi kolak yang viral tersebut mumpung masih bulan Ramadan. Oke, sekian dari pemaparan saya yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian suka dan bisa menambah informasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.